Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim dengan tema teknik zikir nafas. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hasyim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Apa kata beliau? Usika ya bunay bita'allumil ilmi wal adabi wat taqwa fi jamil ahwal. Aku pesan sekali kepada kamu, wahai ananda, wahai para muridku tersayang. Kira-kira begitu maksud beliau. Tetap belajar ilmu, adab, dan ketakwaan. 3. Mempelajari ilmu. Maka walaupun antum berguru kepada kami dalam zikir, gak boleh gak ngaji kepada syekh yang lain. Ngaji kepada syekh yang lain. Mursyid cukup 1, tapi kalau ngaji ilmu mesti ribuan guru. Boleh dengerin ta'lim siapa, itu boleh. Tapi kalau suluk 1 syekh cukup. Boleh kita punya 1000 guru, tapi mursyid murabbi 1. Mursyid murabbi 1. Kalau banyak mursyid murabbi gimana? Boleh, yang penting antum sudah mengenal di belakang mereka siapa, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak nanti bingung, tambah ilmu, tambah thariqat, tambah bingung. Dan itu sudah banyak. Apa aja yang pelajari? Al-ilmu, al-adabu, wat taqwa. Ilmu, adab, dan taqwa. Adab itu zahir, tapi kalau takwa batin. Takwa itu di dalam, at-taqwa hahuna. Maka belajar takwa itu belajar zikir khafi. Belajar yang khafi itu, Wa 'alaika bi an tattabi'a athar as-salaf. Hendaklah kamu mengikuti ajaran-ajaran salaf. Tuh, di Naqsyabandi juga ada istilah salaf. Kayaknya beda salaf ya. Salaf kita ada sanadnya. Salaf yang orang nggak tahu dia, tapi kita nggak boleh menghina. Ya mungkin mereka punya salaf juga. Salaf kita siapa yang kemarin? Yusuf Al-Hamadani, Abu Ali Al-Farmadi, siapa lagi? Abu Hasan Kharqani, Abu Yazid Bustami, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Qasim, Sayyidina Salman, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali, Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salaf kita jelas. Salaf kita jelas. Wa antulazima sunnata wal jamaah. Hendaklah engkau mulazamah, istiqamah, mengamalkan sunnah dan jamaah. Berarti tulazim engkau mengikuti ajaran ahlus sunnah wal. Jadi syarat dalam thariqat Naqsyabandi mesti berahlus sunnah wal jamaah. Lalu wa ta'allam al-fiqh wal hadis. Belajar fiqh dan hadis. Jangan hanya ngaji hakikat doang. Jangan hanya ngaji zikir doang. Harus belajar fikih dan hadisnya. Mohon maaf, ada beberapa halaqah zikir, halaqah zikir bagaimana dia? Ini lanjut dulu ya. Jadi ketika dibuat khirqah, tutup begini, sholat seperti ini, sujudnya begini, nah itu nggak sah sholatnya. Sholatnya nggak sah. Termasuk yang akhwat yang pakai cadar, sholat buka. Nggak sah. Apapun mazhabnya nggak sah. Wa in kana fi madhabin akhar fa huwa mardudun marjuh. Mesti buka. Karena tidak boleh atas 1 rambut itu makruh. Kalau kain, kalau dalam rukun sujud itu rusak sujudnya. Kalau sujud rusak gimana? Salatnya rusak nggak? Salatnya rusak karena inti dari salat sujud itu. Nah, jadi kalau mursyid nggak belajar fikih, ya begitu jadinya. Khalifahnya nggak belajar, tutup begitu. Akhirnya cara bersuci nggak benar, bersucinya setengah jam. Nah, alhamdulillah nih Akh Fakhru udah lewatin sudah beres ya. Dulu nih kalau lagi wudhu bisa setengah jam sendiri. Alhamdulillah. Maka setiap kali mau masuk tempat itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismihi walhan. Nanti kabur tuh iblisnya. Nama iblisnya siapa? Kalau mau masuk sholat, kiran ganggu terus. Bismihi khan. Itu semua ada asarnya, ada riwayatnya. Itu bukan buat-buatan kita. Memang sudah ada dari sononya. Yang mengetahui nama-nama
jin, nama setan itu ya Rasulullah, para nabi, dan wali-wali tertentu yang tergantung dia pewaris Nabi siapa. Kalau di pewaris Nabi Sulaiman dia ngerti, pewaris Nabi Muhammad tergantung berapanya yang dia dapat warisi. Ya, kalau lengkap tuh bisa tahu. Wal hadis, belajar hadis. Maka kita alhamdulillah di awal Ramadan khusus beberapa hari itu ada 3 titik ngaji kitabnya, ya. Dan kita juga ngaji hadis. Kita buka kajian Sahih Bukhari, bukan gaya-gayaan, tapi pesan wasiat dari guru saya, ajarkan hadis dengan bahasa hadis, ajarkan agama dengan bahasa agama. Bahasa agama apa? Bahasa Arab. Ya, kita mulai tahun ini sudah kita mulai secara terbuka. Ya, walaupun yang ikut cuma yang daftar cuma 20 orang, emang 20 orang kotanya. Ya, lumayan. Ya, kita sudah mulai, dan dengan keterbatasan kita berbahasa, karena sehari-hari kita berbahasa Indonesia, ya alhamdulillah Allah izinkan. Ya. Lalu, ini penting sekali. Wajtani bis-sufi al-jahil. Jauhi sufi yang jahil. Jahil itu lawan yang tadi. Nggak belajar ilmu, nggak belajar adab, nggak belajar takwa, nggak ngikutin asharus salaf, berarti dia nggak belajar sanad. Nah, kita ini kan kenapa mengkaji silsilah? Supaya tahu salaf kita siapa. Nggak tahu Ahlussunnah wal Jamaah. Ini dulu waktu guru saya Abu Hasan Basri masih hidup. Beliau ini membersihkan thariqah dari kezindikan. Apa kata salah satu jemaah? Abu Hasan Basri itu ngajarin Ahlussunnah, bukan ngajarin thariqah katanya. Itu bahlul gitu. Dia nggak ngajarin thariqah sufi, dia ngajarin Ahlussunnah wal. Jadi dia nggak bisa ngerti bahwa syartu sihhati turq sufiyah indana ay ya'taqida aqidata ahli sunnah wal jamaah. Bagi kita keabsahan thariqah itu mursyidnya mesti berahli sunnah. Jadi mohon maaf, saya tidak benci Syiah, Wahabi, atau siapa lagi, saya udah nggak ada benci-benci, sudah, insyaallah ya. Mereka aja benci sama kita ya. Tapi kita punya kritik. Tidak ada tasawuf, thariqah, sufi di kalangan Syiah. Yang ada mereka irfani. Jadi, tasawuf, thariqah bukanlah Syiah. Jadi kalau ada yang nulis satu lembaran buku, dibagi-bagi, satu lembaran kertas, thariqah sufi, dibagi ke Sumatera Barat tuh. Isinya apa? Thariqah Naqsyabandi. Jadi dia nggak bisa bedain antara Naqsyabandi dan Syiah. Syiah ya Syiah. Syiah itu aliran akidah, Naqsyabandi aliran kerohanian. Ya. Nah, wajtanib as-sufi al-jahil. Sufi yang jahil tuh ada juga jenisnya, jenis-jenis ngaji hakikat tapi kebablasan. Ujungnya mengatakan dirinya adalah Allah. Muhammad itu Allah. Nah, itu bagian dari kelompok itu. Ya. Pernah nggak Nabi ngomong dirinya Allah? Terus ente ngomong ente Allah. Zatku zat Allah. Itu melanggar adab itu, soal adab Nabi Muhammad SAW. Ada orang ngomong zatku zat Allah, sifatku sifat Allah. Gawat sekali. Namaku nama Allah. Lah, panggilnya jadi Allah ini. Itu ajaran sufi jahil kalau bahasa Abdul Khalik al-Mujruhan. Kecuali orangnya lagi fana. Dia sedang mengalami tajalliyat zatiyah, lalu dia mengatakan zatullah. Itu kalau dia mengalami tajalliyat zatiyah, Allah mengenalkan dirinya, zatnya kepada orang itu, baru dia boleh ngomong begitu. Yang ngomong waktu itu bukan dia, yang ngomong saat itu Allah, cuma lewat mulut dia, gitu aja bedanya. Ya, jadi kita betul-betul agak ketat dalam bab ini. Terserah orang di luar mau ngomong apa ya, kira-kira kita harus ketat di situ. Jadi selama-lamanya anta abdun wa ma dumta wala wa ma zilta abdun, ya. Selama-lamanya engkau akan menjadi hamba. Kalau engkau hamba, ya hamba aja. Sayyidina Nabi SAW dimi'rajkan Allah, diisrakan Allah sebagai hamba atau sebagai Tuhan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi atau asra bi rabbihi. Asra bi zatihi. Maha suci Allah yang memperjalankan zatnya, begitu? Enggak. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Itulah nol. Kalau belum bisa menolkan kedirian, tidak akan mengalami tajalliyat zatiyah. Nggak akan mengalami Allah mengenalkan diri. Ya Allah hanya mau kenalan. Jadi yang boleh sombong cuma Allah. Allah nggak mau nyapa kita kalau kita copot dulu belagunya. Copot dulu merasa solehnya, merasa sudah zikir 17.000, 11.000, 70.000, itu copot dulu. Saya mampu zikir begini karena dia yang gerakin, baru Allah kenali diri mantum. Ya.
Kalau enggak capek aja dapatnya, capek ya dapat berkah lah, lumayan tenang hatinya kan. Kemarin disuruh zikir 11.000 sekarang dikata-katain ya. Biar naik, biar gak hanya riyadhah capek di badan, masuk ke alam hakikat. Ya. Wah, ini khusus orang tua. Dari mana? Nabi Muhammad mengalami hal itu lagi muda. Sidi Ibnu Athaillah Sakandari nulis hikam umurnya belum 25. Jadi kajian ini bukan khusus untuk orang tua. Tambah tua, tambah ribet mikirnya, mending masih muda. Tanya mau udah tua-tua nih. Saya lihat juga nih. Jauh-jauh dari umurnya berapa Pak Haji? 63. Umur Rasulullah itu Haji Udin. Ya. Antum berapa umurnya? 63. Tuh sama. Janjian antum nih. Pak Haji Yasir umur berapa? Masih 90. Masih muda lah ya. Bila-bila tipis sama kita. Tipisnya 13 tahun. Allahumma sholli ala sayyidina. Maka di sini tua muda sama, dan beruntung anak muda, kata Allah Ta'ala ya. Allah cinta, jatuh cinta kepada anak muda. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya nyantol di masjid, jatuh cinta kepada surau. Beruntung Allah jatuh cinta sama kalian ya. Kalau yang tua wajib kebangetan kalau udah nggak nyantol di masjid ya. Kalau yang muda kan pengennya main-main. Nah, di saat muda antum diberikan oleh anugerah, seneng taman-taman surga yang gak kelihatan dengan kasat mata. Berarti orang ini tua walaupun tubuhnya muda. Beruntung, ya bersyukur kepada Allah. Itu nikmat lebih enak, lebih dahsyat daripada nikmat yang orang lihat secara kasat mata. Ya. Coba lihat, nih orang thariqat sholat ya. Washolli sholawat bil jamaah ala dawam. Berat nih. Kalau thariqah khujdawannya awal, antum sholat jamaah itu hampir wajib. Gak wajib, hampir sholat jamaah lah, sholat 5 waktu lah berjamaah. Maka usahakan kalau nggak sempat ke masjid, di rumah sama pasangan, sama anak sholatnya. Nanti kalau pulang, rumahnya kalau bisa ada suatu mihrab kecil untuk khusus zikir, khusus zikrullah. Jadi ngamalin yang sudah dikerjain di sini, ya. Nggak mesti dibuat bangunan baru, tapi kalau ada rezeki buat bangunan baru kecil, kayak apa, gazebo, buat seperti ini, kayu, khusus bagian itu aja, untuk mengenang suasana bersakit-sakit. Ya, pegel-pegel kaki kita itu nih, atau nanti akan merindukan ini, insya Allah. Ya. Saya selalu merindukan masa-masa itu. Ini surau kita dulu yang kecil sekali. Ya, saya masih ingat saya di sudut sini. Seumuran siapa ya? Di bawahnya Irsyad ini. Irsyad umur berapa sekali, Irsyad? 17, saya umur 13, Irsyad. Jadi kalau zikir udah gini, ini ngoroknya ke depan, sama ngiler-ngilernya ke depan. Ya. Karena tidak tahu pengalaman rohani itu apa, kita mengalami, tapi kita nggak tahu. Orang cerita di luar macam-macam, itu menyiksa sekali. Saya kira saya nggak dapat apa-apa. Tapi ketika kemudian kita diizinkan Allah baca kitab, apa yang ditulis di kitab ini, saya mengalami hampir semuanya. Justru yang diceritain teman-teman itu nggak ada di kitab. Jangan-jangan itu mukasyafah syaitannya, kasyaf syaitan. Ya. Jadi alhamdulillah. Nah, jadi anak kecil kita nggak larang belajar zikir. Itu bocil-bocil bertiga anak buya ini, anak saya tidur samping khawat kita. Ya, kita lagi zikir-zikir diintip-intip. Ya, kok bibirnya nggak komat kami, tapi kakinya juga, tangannya gerak-gerak gitu. Ya, seru, alhamdulillah ya. Nah, ini kalau orang thariqah ya. Bisyartin alla taqbal syai'an min wazafil imamah wal azan. Kalau antum jadi merbuat masjid, jangan minta upah. Kalau dikasih boleh, minta nggak boleh. Ya, dikasih. Wa idza utitu fala tarud, hadis Abu Daud. Kalau kamu diberi, terima, tapi jangan pasang tarif jadi imam. Kan ada imam nggak naik-naik, katanya UML setahun, terus ngambek mau jadi imam lagi. Salah. Ya, maka orang begitu nggak dapat faidah nanti di akhir, nggak dapat. Dia hanya dapat faidah di dunia, gaji. Berarti dia bagus-bagusin suaranya selama lagi jadi imam, jadi muazin, itu supaya orang-orang berduit senang sama dia. Ya, enggak. Apa kata bilangnya, kalau antum bener Naqsyabandi nih, ya, orang Naqsyabandi nggak boleh pasang tarif ngimamin atau jadi merbot masjid. Tapi boleh kalau dikasih, boleh diterima. Ya.
berbeza. Ya Tuhan ya, berbeza bukan berbeda. Ini wa iyyaka wa talabus syuhrah. Jauh-jauhilah mencari viewer, mencari follower, mencari subscriber. Jadi kenapa sampai hari ini saya belum punya channel sendiri? Karena setiap kali mau buat kena tegur terus. Ya, yang negurnya secara rohani ditegur. Pasti terbesit di hati walaupun sekali. Itu sebabnya udahlah kita channel jamaah, bukan channel kita pribadi. Oh nanti diambil videonya sama orang. Ya, alhamdulillah, kan tujuan kita emang supaya video kita diambil orang. Nasrul dakwah, tujuan kita supaya dakwah itu berkembang. Dia nanti dapat monetis, alhamdulillah, asbab kita mereka dapat duit. Berarti kita sudah menjadi wasilah orang kaya. Alhamdulillah. Lapang tuh hidup, ya lapang sekali tuh hidup kalau begitu. Dan itu yang kita baca. Kenapa di surau ini jarang dibaca? Allahumma la mani'at. Pas Ramadan ini kita baca. Jadi habis istighfar, Allahumma antas salam. Kenapa saya baca yang pendek? Karena di hadisnya begitu. Allahumma antas salam, minkas salam, langsung tabarak rabbana. Boleh ditambah tapi karena lafaznya antulazim sunnah wal jamaah, jadi kita lebih banyak membaca yang versi teksnya. Versi ijazah dari guru kita, dan kemudian kita tambahin la ilaha illallah rasulullah, dan terakhir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ata lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'udal jaddi minka. Itu tauhid rizqiyah, itu namanya tauhid rububiyah kalau kata orang seberang ya. Allah kalau udah mau ngasih gak ada yang mampu larang. Allah kalau sudah nahan gak ada yang bisa ngambil. Allah kalau berkehendak antum masyhur gak ada yang bisa menghancurkan kemasyhuran dia. Tapi Allah kalau berkehendak ingin menyembunyikan seorang, mau dia punya channel 1000, punya jadwal 1000, nggak akan naik. Kita bisa pakai judul-judul menarik. Itu namanya apa? Namanya Bu Yayuna? Tagline ya? Itu ya, Faiz ya? Capek-capek, nggak usah. Iya kalau tolabus syuhrah. Nih jauh-jauh. Maka kita kasih tahu, saya tidak pernah punya channel, jadi kalau ada yang nulis Ar-Razi Official itu bukan saya. Ya, kita hanya ribat nurunnya, itu pun bukan saya yang ngelola, itu teman-teman yang ngelola. Ya, Buya punya sendiri, nggak apa-apa. Buya ini hobi traveling dia, ya, sawah terus. Ya, tapi kalau untuk kajian-kajian sendiri yang niatnya untuk bisnis dan popularitas, kita nggak. Ya, alhamdulillah, ini bimbingan dari beliau. Ya. Fa'inna fi syuhrati afat, karena dalam viralitas itu, dalam kemasyhuran itu ada afat. Ada apa arti afat? Cacat, aib-aib. Ya. Dan di sini panjang sekali ajaran untuk murid-muridnya supaya nggak usah nonjol-nonjol lah ya. Nggak usah terlalu nonjol. Oke. Kita masuk ke ajaran yang 8 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau kata Ali Hussein Al-Harawi mempunyai beberapa kalam. Ini kesimpulan beliau habis ngaji kepada Nabi Khidir. Karena dia ngajar dalam bahasa Persia, maka ditulis risalahnya untuk muridnya yang berbahasa Persia. Ada 8. Coba ditulis ya. Semoga nih kalau yang bisa bahasa Persia, ntar kalau saya salah baca tolong dibenerin. Tapi kita pernah kursus dulu, seingat saya bacanya seperti ini. Pertama, kaidah pertama Naqsyabandiyah, hush dardam. Hush, coba baca hush. Apa yang keluar? Nafas. Hush itu nafas. Ya. Hush dardam, anna kulla nafasin min anfasis salik yanbaghi an yakuna khurujuhu ala wajhil huduri wasyu'ur dunal ghafla wal futur. Hush dardam, menjaga nafas, tarik, keluar dalam keadaan selalu hudur, hadir hatinya menyebut nama Allah, hati ruhaninya mengenang, mengingat yang punya nama, yaitu zat Allah subhanahu wa ta'ala. Min ghairil ghafla wal futur, tidak lagi lalai dan futur. Nah, di dalam thariqat yang lain, ini bernama thariqatul anfas.
Nah, biasanya mereka zahirkan, zikirnya pakai nah, di Naqsyabandi tidak, atau ada nah, dalilnya semuanya ada itu. Apalagi itu beberapa waktu ini mulai masyhur lagi Thariqat Samaniyah dan Burhaniyah di Suqiyah di Mesir, dan zikirnya seperti itu. Dan itu tidaklah bid'ah, itu sebagai metode sah-sah saja, tapi jangan dipakai dalam sholat. Jangan, nggak usah ya. Itu latihan aja, merasakan. Ternyata di Naqsyabandiyah, Uwaisiyah Pakistan itu dipakai. Ada mereka, dan itu membuat ini cepat merinding. Ketika tekaran nafas itu cepat, maka cara berpikirnya nanti cepat, rohani cepat terbang juga. Makanya mereka menggunakan metode itu supaya cepat raful hijab, mengangkat hijab. Namun kita nggak lakukan itu walaupun sama-sama Naqsyabandiyah, karena Naqsyabandiyah yang asalnya biasa-biasa aja, ya. Tapi jika ada yang begitu, mursyidnya sudah punya pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lalu penjelasan lainnya apa? Hushdardam itu apa? Al-intiqal min nafasin ila nafasin yanbaghi, kata Maulana Sa'duddin, ya. Intiqal, berpindahnya nafas. Nah, dipindah nafas. Gitu ya. Yanbaghi alla yakuna 'ala al-ghaflah bal 'ala al-hudur. Sebaiknya jangan ada kelalaian. Makanya dilatih dari kemarin meneteskan nama Allah di kalbu. Allah, 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 Allah. Kita lama-lama dia cepet ya? Ya. Kalau nggak cepet nggak apa-apa juga. Pengen pelan-pelan terus boleh. Allah, Allah, terus. Jantung itu semua darah dari situ keluarnya. Kalau antum teteskan nama Allah di sana, maka nama Allah akan mengalir dari jantung ke paru-paru, semuanya ke otak, ke perut, semuanya mengalir. Kalau benar idza salahat, salahal jasadu kullu. Kalau zikir yang penuh di dalam kolbu jantung itu baru bisa masuk ke otak. Baru orangnya nggak sekuler. Baru orangnya ingat Allah kapanpun. Karena di darahnya sudah berkalimah. Kira-kira setan bisa tinggal nggak di darahnya? Nggak bisa lagi lah. Ya, insya. Nah, jadi kenapa kita masih kesetanan juga? Kenapa sesama salik, sesama etika masih ada sedikit? Nah, wajar. Karena antum dari sel nafas itu pasti ada lualainya. Dia masuk melewat itu. Ya, makanya kadang masih ada sedikit bergesekan. Segera salaman, segera berhusnuzon. Cepat perbaiki itu. Ya, jangan sampai kemasukan. Itu ciri-cirinya. Jadi kita kalau udah mulai suzon sama orang, kesel sama orang, ya, iri sama orang, berarti ada nafas yang diambil tanpa nama Allah. Berarti dia ikut masuk. Terus kalau ada kiai kerjaannya iri mulu gimana? Ya itu mah gelar zahir doang, kiai batinnya iki iyai. Yang paling ketawa Pak Ansori orang Jawa. Kata Imam Bahuddin Naqsyabandi, nah orang-orang Persia itu sering nyebut Hazrat Khwaja, ditulisnya Hadrat Khwaja, tapi kalau dibaca Hazrat Khwaja. Ya. Hazrat Khwaja itu lengkap tuh, Tuan Syekh yang mulia, gitu. Tuan Guru mulia Bahauddin Quddisa sirruhu. Apa kata beliau? Yanbaghi an yaj'al bina' al-amri fi hadha at-tariq 'ala an-nafas. Ini yang paling penting. Jadi thariqah Naqsyabandi itu basic dasarnya itu nafas. Nafas ini harus diisi dengan nama Allah. Kalau nafas sudah diisi dengan nama Allah, insya Allah halu berkurang. Insya Allah yang rajin ngisi kolbu dengan nama Allah setiap nafas, sampai kita nggak ingat lagi nafasnya masih ada nggak. Sudah asik dengan nama. Jadi jangan fokus dengan nafasnya, fokus dengan namanya. Gitu. Nah, di saat itulah kalau Allah beri mukasyafah, disingkap mata batin, itu bukan mata syaitan, baru sahih insyaallah, ya. Jadi bukan halu dia. Ciri-cirinya antum tidak mukasyafah yang syaitaniah. Syaitaniah itu membuat was-was, gelisah. Tapi kalau dari Allah dan malaikat, dari Nabi SAW, ada sakinah, tenang, enak, itu nyaman. Itu hasil pengalamannya.
Namun bagi saya nggak penting. Yang penting itu bukan mukasyafah, bukan disingkap alam lain, tapi disingkapkan kolbu sendiri, sehingga kolbu itu menyebut nama Allah dengan lancar. Itulah yang kita tunggu, ya, itu yang kita minta. Jadi kalau pengalaman batin itu nomor sekian, minta itu, ya Allah bukakan kolbuku, izinkan nama Engkau bertahta dalam kolbuku, izinkan nama Engkau mengalir dalam jantungku, darahku, izinkan kasih sayang Engkau menjadi watakku, gitu, ya. Ya, ini kalimatnya hampir sama semua. Kemudian juga Sidi Nuruddin Abdurrahman Al-Jami setelah syair menyebutkan, ya, Abdurrahman Jami inilah pelengkap tulisan Laila Majnun. Kalau Majnun ini banyak nulis, salah satunya beliau pensyarah Laila Majnun lebih kurang. Abdurrahman Al-Jami ini dalam syarah rubaiyatnya menukil beberapa hal, dan termasuk kalam daripada Imam Bukhari, Imam Bahauddin dan lain sebagainya. Lalu ada imam yang kitabnya dipakai oleh Buya Dr. Al-Domi di hari-hari Selasa, yaitu Najmuddin Al-Kubra, yang diberi nama oleh baginda Rasulullah Abul Janab atau Abul Jundub. Ya, apa kata beliau? Kananin Nabi SAW Abul Janab atau Abul Jundub. Dikasih nama oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana guru kita di sini di Zawiyah kita, Syekh Maulana Muhammad Nuruddin mengatakan kepada kami, Sammani Nabi SAW Maulana Muhammad Nuruddin, itu beliau mengatakan Rasulullah menamai aku Maulana, kata beliau, ya. Jadi persoalan ini bukan persoalan baru, tapi itu persoalan antum tahu nggak tahu aja masalahnya. Kiai saya nolak, dia pakai kitab Sahih Bukhari, ya Sahih Bukhari nggak ada masalahnya. Yang masalah ente nggak nangkep di Sahih Bukhari ada itu. Ya, dia kiai loh, dia gus loh. Ya urusan dia mau kiai mau gus. Ya, masalahnya dia bersanad juga kepada imam-imam ahli thariqah. Apa dia cuma ngaji kitab aja? Ya. Kalau bersanad kepada ahli thariqah, kita punya dua sanad. Sanad kitab kepada syekh fulan, sanad rohani kepada rohani wali. Jadi bimbingan kita nggak hanya kitab ini pengarangnya sudah mati. Kalau antum nggak punya koneksi rohani, bisa sesat baca kitab ini. Ya. Nah, beliau kata Imam Najmuddin Al-Kubra, nafas hewan itu nafas doruri. Kalau nafas kita, nafas ikhtiari. Jadi ada dua nafas. Hewan nafas nggak? Nafas hewan. Dan dia berzikir loh. Tapi zikirnya hewan dalam nafasnya itu zikir doruri, karena dipaksa. Ini teksnya, cuma ini enggak fusha, ini yang sahihnya ittirari. Jadi karena terjemahan dari Persia, ya, yang tepat secara terjemahan ittirari. Ya, boleh kita luruskan, ya. An-nafasu al-ittirari. Saya kalau nulis bahasa Arab yang masih biasfi. Ya. Ini uslubnya kurang oke, kurang Arabiknya, masih Ciputatiyah ini, ya. Masih ala Jakarta misalnya. Kita ganti biasanya. Nah, jadi ketika ada teks begini ini wajar, karena yang nerjemah bukan orang Arab juga. Ya. Jadi yang benar apa? Nafas ittirari. Yang kedua, nafas ikhtiyari. Ya. Coba kalau nafas, itu kalau dari huruf hijaiyah, huruf apa yang paling mirip? Ha besar, ha kecil? Ha. Nah, coba. Qul huwallahu ahad. Maka sebenarnya Allah menyimpan nama huyahnya dalam nafas. Qul. Coba dibunyiin. Coba sama. Nah, jadi jangan heran Thariqah Uwaisiyah, Naqsyabandiyah Uwaisiyah di Pakistan, zikirnya pakai itu. Gitu. Dan coba rasakan, merinding loh. Coba diisi nama Allah. Bener nggak? Merinding nggak? Oh, merinding. Berarti ada nama Allah di situ. Oh, sorry. Kayak orang jatuh cinta merindingnya. Kulhu. Maka dalam bahasa Persia disebut hush. Kayak musir ini ya, kucing, hush. Hu itu sir dari lafaz Allah. Nih tulis.
Hu adalah sir rahasia dari nama Allah. Allah dulu tulis bahasa Arabnya. Alif, lam, ha. Apa sirnya? Hu. Maka Allah menyimpan namanya pada nafas kita. Ini sedekat apa Allah kepada kita? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Hablul warid itu saluran nafas. Hablul warid lebih dekat dari saluran nafas. Urat nadi, urat nafas. Maka orang kalau kita nyembelih di sini bukan? Di sini ada 3 urat, 3 saluran. Saluran makanan, saluran nafas, saluran darah. Diputus baru mati. Nyembelih kambing begitu nggak? Nah ini di sini dia tempatnya. Maka nama Allah mengalir pada hewan secara ittirari dan mereka tidak sadar. Sedangkan manusia dituntut nafas melalui urat nadi, urat salur nafas, apa namanya, tenggorokan apa kerongkongan. Yang ke paru-paru itu namanya apa? Tenggorokan itu. Melalui itu H itu berkembang. H. Coba sendawat. Ada H-nya juga, ya. Benar ya? Ada H-nya. Gitu. Kenapa orang nggak ingat lah? Itu antum bedanya apa sama itu yang seberang surau kecil itu sama? Oh, ya. Itu dia lagi zikir, tapi ittirari. Ya, satu kali Abu Yazid dengar orang azan tapi riak. Dengar anjing menggonggong. Anjing kalau menggonggong itu zikir ittirari. Ini penjelasan Nuruddin Al-Jami. Ini yang tidak disukai oleh kelompok-kelompok yang mereka riak itu. Apa kata beliau? Kenapa lebih merdu suara guguk daripada suara muazin? Orang lagi saker, lagi mabuk. Bisa begitu. Dan saya masih ketemu orang begitu di Kalimantan. Termasuk di Sumatera, termasuk di Jawa masih ada orang begitu. Banyak, jadi nggak nyari wali nggak usah ke Yaman. Ya. Ke Yaman kita ya karena Habib Umar, Habib Fulan, ziarah ke Nabi Hud. Tapi kalau nyari wali, baina aidikum, ada di antara kalian. Ya. Cuma karena dia makan kayak kita, dia kawin kayak kita, cerai kayak kita, tengkar sama bininya, sama lakinya kayak kita. Ya, serut rezekinya kayak kita. Kalau doa kadang makbul, kadang nggak makbul gitu. Kita bingung ini wali apa enggak gitu ya. Wali pakai serban mulu, ini bukan wali begini. Ini orang begini. Ya, ada wali berserban, ada wali tidak berserban, ada kaos-kaosan juga malah. Ya. Nah, maka ketika baca Allahu, jadi salah satu zikir la ilaha illallah yang ada zikir anfasnya, yang biasanya Tuan Haji Firdaus seneng. Nah itu kalau kenapa saya panjangkan beberapa hari ini zikir lafaz Allah supaya antum gak zikir teriak-teriak. Jadi energinya sudah terkumpul pada H. La ilaha illallah. Tapi coba kita berhentiin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, ini torikot Qodriyah sama dia nanti. Ya, torikotnya Buya Al-Romintar. Ya, Buya Alda. Tapi kalau kita panjangin La ilaha illallah. Jadi ekstasenya, halnya terkumpul di situ. Kalau kurang kenanya tambahin Allahu la ilaha illallahu la ilaha illallahu la ilaha. Nanti cobain, nikmat ya. Nikmat rasanya, tapi jangan kerjain sendiri. Kalau lagi jamaah ya, kalau ada guru. Kalau sendiri biasa-biasa aja, ntar gak ada yang antum lagi jazab, siapa yang berhentiin? Ntar kata orang di rumahnya, semenjak si Fulan ini ngaji sama Ar-Razi, dia jadi gila katanya. Orang zikir disebut gila, orang gila disebut Kita lanjut. Kayaknya nggak dapat 8 ini. Wah, cukup ya. Nah, kesimpulan semua kesuk sini bahwa zikir nafas jika dikasih hurufnya huruf H. Kalau dikasih hurufnya H. Hati-hati dengan huruf itu rahasia-rahasia Allah. Makanya huruf hijaiyah dipilih sebagai huruf di Quran. Bukan hana caraka, bukan aksara Melayu, bukan aksara Palawa, Sanskerta,
bukan aksara kanji kanji Cina, bukan. Yang dipakai aksara hijaiyah, karena aksara ini bukan aksara dari bumi, tapi aksara dari alam Jabarut dan Malakut, ya. Inilah penghubung kita, penghubung simbol kita dengan sana. Jadi sandi marsenya langit itu lewat huruf. Nah, maka Allah titipkan sebagian di dalam Quran lewat alif lam mim, kaf ha ya ain shad. Tadi kita baca penggalan sedikit dari doa Hizib Bahar, cuma kepanjangan jadi saya pendek aja tadi. Kalau baca yang lain udah bisa Hizib Bahar nih panjang. Udah kita pendekin aja udah. Yang kedua, kaidah Naqsyabandiyah yang kedua adalah, tulis silakan, nazar barqadam. Nazar barqadam. Apa arti nazar barqadam? Nazar dari bahasa Arab masuk ke Persia, nazar, pandang. Bar, pada atau di. Pandangan sebatas qadam, sebatas telapak kaki. Ini bahasa simbolis, bukan berarti harus antum mulai ke bawah terus, godol basor gitu ya. Terus ngantuk tembok nanti. Ya ini spiritnya apa? Matanya jangan liar. Makanya diberilah khirqah supaya nggak lihat kiri kanan. Coba waktu kemarin Jumatan, kita kan bisa nyamar semua kan? Aneh jadi nggak dikenal kan? Orang nggak tahu siapa tutup semua. Nah, dan kalau Jumatan di kampung boleh bawa nanti pas Jumatan. Oke. Jadi ketika kita dengerin khutbah, hati kolbu ingat kepada Allah, pikiran menyerap kalam khotib. Oh, khutbahnya gak enak, doakan. Ya Allah, terbitkan nur hikmah dari lisan khotib. Gitu, doain gak kemarin? Atau malah, ya Allah cepetin, ya Allah cepetin. Teganya tentu ya. Tega namanya itu. Jadi kalau kita jadi jamaah, bayangkan kita lagi di sana. Kalau kita di sana didoain orang seneng nggak? Lagi di mimbar didoain orang seneng. Nah itu baru salamatus sodor. Mau jadi wali nggak? Nggak pakai capek-capek kaki. Ada orang ceramah, kita doain. Ada orang ngambil murid kita seneng. Ada orang ngambil lapak kita seneng. Ya, ini guru-guru ngaji nih. Ente jangan ngambil murid aneh. Gak ada guru ngaji begitu kalau gurunya wali. Ya, dia senang, terima kasih sudah meringankan tugas saya. Wah, itu Imam Ghazali begitu ngomongnya. Ya, Bu Arumi pernah digituin orang soalnya. Udah ngambil apa aneh ya katanya. Nah, nazar berqadam itu nazar salik fi jami' ahwalihi fi dhihab wal iyab wal umran والبادية في كل مكان إلى ظهر قدمه لئلا يتفرق نظره ولكي لا يقع على محل لا ينبغي وقوعه عليه. Secara harfiah berarti apa? Lagi ngapain aja pandangannya dijaga. Jadi di sini dulu ada muridnya Syekh Maulana Muhammad Nuruddin. Satu malam dia disalamin malaikat seperti yang hadis Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Siapa yang istiqomah Safahutul malaikah, salamin malaikat, benar disalamin malaikat. Ini orang awam datang kepada guru melapor. Sekarang kan lapornya pakai kertas ya, karena banyak pakai kertas aja. Ya, lapor ke gurunya balas. Apa kata gurunya? Di sini, surau ini. Oke, ya udah, berarti kamu pasang adab. Kalau keluar surau jangan buka, karena dulu kalau mandi ke sana, sumur di bawah, sumur telaga. Dia kegerahan, masa gini aja dilarang. Dibuka, ama tutup kepalanya, dibuka, semuanya dibuka. Jalan, pakai sarung yang sampai begini atasnya. Tahu kan orang tua dulu kan? Terus, kebayang nggak? Jalan ke sana, ngelingap kelirik. Tapi di saat itu dia ngerasa keberkahan salaman malam tadi hilang. Kata guru, kamu akan didatangin lagi, tapi syarat satu, jaga pandangan. Nah ini pesan juga nih, tinggal berapa malam lagi kita? Kita ikhtitam pagi tanggal 29 Ramadan. 29 Ramadan ikhtitam. Selesai insya Allah. Jadi
malam terakhir puncak kita riyadhah di sini, subuhnya sudah penutupan, insya Allah. Ya, itu tanggal berapa berarti? Masehinya 20. Ya, jadi 20 pagi sudah khatam, itikaf kita sudah selesai. Ya, nah sekarang hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, udah tinggal 4,5 hari lagi. Sudah berapa hari berarti lewat? 6 hari. Tapi antum nanti, kalau ada yang berpulang lebih dulu, ya, kalau ada yang berpulang lebih dulu, hari-hari sesaat di sini, itu akan dirindui sampai ke sana. Doa, ya Allah, sulukkan saya kembali, itikafkan saya kembali. Di saat itu detik per detik hanya nama Engkau yang kami sebut. Tapi kalau umur panjang, ulang lagi nanti. Ya, kita suluk bukan, atau itikaf bukan mau jadi mursyid, bukan mau jadi wali sakti, bukan. Kita mau jadi hamba Allah. Orang yang banyak-banyak menyebut nama, orang yang kenal kepada zatullah, sifatullah, af'alullah, asma'ullah. Udah itu aja. Untuk apa gelar mursyid? Kalau hati nyelekit, kalau ngomong nyakitin hati. Ya, ada yang sakit hati hari ini? Mohon maaf ya. Nah, ini melahirkan ilmu gerak. Kata Imam Abu Muhammad Ruwaim, gurunya Imam Asy'ari, muridnya Imam Junaid. Berarti gurunya, jalurnya Abul Hasan Kharqani ke sini juga. Ya, apa kata beliau? Min anna adabal musafir alla yujawiz hammu qadamahu, isyaratan ila hadzal ma'na. Janganlah langkah kakinya, ya, apa, alla yujawiz hammuhu qadamah, jangan angan-angannya melebihi langkahnya. Ini ilmu gerak langkah. Jadi kalau kita hendak bergerak, bergeraklah mengikuti isyarat qalbu. Mau gerak kemana nih? Orang-orang dulu itu ada namanya nur 4 penjuru. Jadi kalau mereka mau jalan, mereka diam sejenak, nyebut nama Allah, syahadah, kirim fatihah Nabi SAW, nanti dirasakan kakinya ringan kemana? Ke depan, ke kanan, ke kiri, atau ke belakang. Jika tarikan zikirnya lebih ke depan, maka dia ke depan dulu, walaupun arahnya nanti ke sini, ke kiri. Nah, ada yang pakai nafas, dia rasain nafasnya berat ke kanan apa ke kiri. Nah, ini ilmu gerak namanya. Ada yang gerak himmah, gerak hati, ada yang gerak nafas. Jadi itu bukan ilmu kebatinan, itu ilmu kerohanian yang kemudian diwariskan secara sirriyah dari guru ke guru, tapi sekarang dipegang oleh orang-orang suku-suku tertentu misalnya, itu bukan punya suku mereka, itu punya ulama thariqah aslinya, ya, dan itu bukanlah kufur ataupun lagi bid'ah. Terakhir ya, masih dapat satu, safar darwatan. Safar, bersafar, melakukan perjalanan darwatan di penjuru negeri. Zahirnya mencari guru. Kita lakukan cari guru, dan alhamdulillah ini ada yang dari macam-macam ya. Ada yang dari Selipi, ada yang dari Kaltim, itu dari Kebumen kan, wah gila. Ada yang dari Riau, Masya Allah. Ada yang dari Brunei, ya. Alhamdulillah. Malaysia, di belakang ada yang Malaysia, ya. Banten nih, ya. Di Jawara nih, hati-hati, kolok keluar dah. Ya, ada yang dari wilayah kita sini, alhamdulillah, nikmat Allah Ta'ala. Antum sudah melakukan nih, safar darwatan, secara zahir. Secara batin apa? Kata beliau, ayyusafir as-salik fi tabi'atihi al-bashariyah, yantaqil min sifatihi al-bashariyah ila sifatihi al-malakiyah, wa min al-akhlaqi al-dhamimah ila al-akhlaqi hamidah. Ya. Melakukan perjalanan, kata Sayyidina Ibrahim, inni muhajirun ila rabbi, aku hijrah kepada Rabbku. Allah kan gak bertempat, sehingga hijrah kepada Allah maksudnya berpindah dari syirik kepada tauhid, berpindah dari malas-malasan menjadi malas-malasan. Kalau di rumah, cobain aja antum itikaf di rumah sendiri, jarang yang berhasil. Pegel dikit ya sudah langsung dari tidur aja. Baru pegang 3 detik,
bangun-bangun, wah nikmat. Nikmat ya. Dan gak usah bawa kesukuan, dalam Thariqah nggak ada suku. Suku antum sekarang suku Naqsyabandi. Ya, famnya Abdullah, hamba Allah. Selesai ya. Famnya apa sekarang? Naqsyabandi. Famnya hamba Allah, selesai udah. Maka jaga keakraban. Ya, jaga keakraban. Tapi yang muda hormati yang sudah tua. Yang tua jangan semena-mena juga. Ya, alhamdulillah. Ada yang muda, rokoknya tua. Ada orang nanya, emang boleh orang Thariqah merokok? Ya, kalau antum ke Pulau Jawa, inna roko'a minal iman katanya gitu. Ya itu hadis palsu ya. Yang afdal ya tidak. Kalau iya, ya kita nggak haramkan juga. Maka orang yang merokok, parfumnya harus lebih kenceng dikit. Ya, masa lagi pas salib nih, hawen nih. Tahu-tahu bau surya. Mesti pakai parfum ya, pakai parfum. Parfum itu makanya jangan di jari sini, makanya di sini karena kita mau makan. Dan di parfum itu tanya Tuan Radwan, pasti ada zat-zat kimiawi yang kalau kena makanan itu bisa menyakiti perut, merusak perut. Benar Tuan ya? Ini profesornya parfum. Insya Allah nanti debat kita buat parfum, nanti ilmunya dari beliau ya. Insya Allah. Bukhur, nanti kita pakai bukhur. Berpindah dari sifat manusiawi, kalau pegel, tiduran, kalau sakit, ngeluh, kalau disuruh ngeyel, itu kan manusiawi, ya? Itu manusia basyariah. Berpindah ke malakiyah. Malaikat pernah ngeluh nggak? Nggak pernah malaikat. Malaikat itu patuh. Wa yaf'aluna ma yu'marun.